Kamu juga lelah. Jadi istirahatlah lebih awal setelah makan malam. Kata-kata beberapa orang mengingatkan Xiao Yan bahwa King Lin telah melewati urusan personalia pada awalnya. Dan dia takut pada Xiao Yan di menara. Ketika dia tiba di Xiao Mansion, dia harus beradaptasi dengan lingkungan baru. Dia harus benar-benar beristirahat dengan baik. Baik, saya mendengarkan Anda. King Lin mengangguk dengan lembut. Ketaatan King Lin pada Xiao Yan membuat semua orang iri. Kapanpun kita bisa menemukan kecantikan yang terkenal dan penurut sebagai seorang istri. Ini adalah konsensus dari semua. Hahaha. Apa yang kamu bicarakan? Apakah orang tua itu harus pulang terlambat? Saat kerumunan hendak pergi, tawa hangat datang dari luar aula. Dan Xiao Yao lah yang baru saja kembali dari luar. Nenek moyangmu telah kembali. Xiao Yan bergegas maju dan menyapanya. Melihat angin musim semi yang jauh di wajah Xiao Yao. Senang. Haha. Nenek moyangmu kembali tepat. Hari ini adalah acara besar yang membahagiakan. Pertempuran melolong menangis. Betulkah? Cepat bicara dengan Pak Tua. Biar Pak Tua juga senang. Xiao Yao langsung tertarik. Tetapi tidak melihat yang berikut sambil menunggu. Xiao Yao mendongak dengan bingung. Dan menemukan bahwa semua orang memandang Xiao Yan sambil tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Tatapan tertentu. Siapa gadis kecil yang cantik ini? Mengapa Anda belum pernah melihatnya sebelumnya? Mengikuti pandangan semua orang. Xiao Yao menemukan bahwa Xiao Yan menyembunyikan seorang gadis pemalu di belakangnya. Mungkin karena ketegangan. Tangan kecil gadis itu benar-benar menarik lengan Xiao Yan tanpa sadar. Dan ambiguitas keduanya membuat alis Xiao Yao berkerut tanpa bekas. King Lin telah melihat leluhurnya, didorong oleh Xiao Yan. Saya menyadari bahwa identitas Xiao Yao memiliki rasa malu untuk melihat orang tuanya. Dan Xiao Yan melepaskan lengan Xiao Yan dengan tersipu dan menyapa Xiao Yao dengan kepala tertunduk. Yah, jangan sopan. Ini, Xiao Yao melirik Zenni dan King Muer. Lalu melihat sisik hijau di depannya. Dan mulai merasakan sarafnya sedikit sakit. Dan ada yang bingung tentang hubungan antara anak muda ini. Orang dengan mata yang baik dapat melihat bahwa hubungan antara King Lin dan Xiao Yan tidak biasa. Tetapi mengapa Zenni dan King Muer tersenyum dan tidak menunjukkan tanda-tanda kecemburuan? Apakah pesona kepribadian Xiao Yan begitu hebat sehingga kedua gadis itu bisa mengabaikan saingan mereka? Xiao Xiao juga mengatakan bahwa itu adalah acara besar yang membahagiakan. Dari mana datangnya kegembiraan itu? Kedua gadis itu belum menyelesaikan pekerjaannya. Dan mereka telah bergabung menjadi satu. Itu juga disebut peristiwa bahagia. Jadi apa yang buruk? Xiao Yao benar-benar buta. Dan memandang Xiao Yan dengan ragu. Menunggu penjelasan Xiao Yan. Pikiran Xiao Yao. Xiao Yan secara alami tahu bahwa siapapun akan memiliki ide yang sama dengan Xiao Yao. Xiao Yan harus memberitahu Xiao Yao tentang seluk-beluk segalanya. Ekspresi Xiao Yao tiba-tiba terwujud tanpa mendengar penjelasannya. Sebaliknya, mulutnya melebar dan dia hampir menutup. Anda mengatakan Anda sekarang berada di akhir periode bintang 4, dan sudah memiliki 3 garis keturunan dalam satu. Latihan yang dapat Anda gunakan untuk mengerahkan kekuatan 3 keajaiban juga telah meningkat. Apakah semua keterampilan bertarung di atas kelas dunia? Bahkan keterampilan bertarung semu, gadis kecil pemalu ini adalah calon istrimu? Apakah dia masih gadis suci? Xiao Yao hampir secara tidak sadar mengajukan serangkaian pertanyaan. Salah satunya cukup mengejutkan. Tapi yang sebelumnya lebih baik. Tetapi fakta bahwa gadis iblis itu adalah wanita Xiao Yan benar-benar membuat takut Xiao Yao. Ya Tuhan, setelah Xiao Yan mengangguk dengan tegas, Xiao Yao kembali sebentar, lalu jatuh di kursi di sebelahnya. Menatap mata Xiao Yan dengan lega, luar biasa dan kaget. Akhirnya berubah menjadi desahan. Jika Anda tidak ingin melihat Anda anak laki-laki merevitalisasi orang Xiao, tulang lama saya harus dipindahkan. Atau cepat atau lambat tempat ini akan runtuh. Xiao Yao menepuk posisi jantungnya dan berkata bahwa dia tampaknya memiliki rasa takut. Tetapi matanya dipenuhi dengan kepuasan. Penguasa tertinggi iblis adalah kakak laki-laki Xiao Yan. Dan sekarang orang bijak dari suku iblis juga telah menjadi wanita Xiao Yan. Xiao Yao mulai berpikir bahwa keberadaan supremasi tidak begitu tinggi.
Setidaknya gadis di depannya terlihat seperti tidak ada rak. Penting bagi Anda untuk menjadi tua. Semakin tinggi prestasi Xiao Yan, Anda seharusnya semakin bahagia. Zenni berkata sambil tersenyum kepada Xiao Yao bahwa dia sangat bahagia. Nona muda itu benar. Seharusnya senang. Haha, senang, senang. Mata Xiao Yao terus menatap Qinglin. Dan semakin dia menyukainya. Seorang ayah mertua menatap menantu perempuannya. Dan melihat wajah Qinglin memerah. Giginya menggigit bibir merahnya. Dan dia bingung. Nenek moyang. Qinglin baru saja tiba di benua-benua dan membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Apakah Anda ingin membiarkan Qinglin beristirahat dulu dan menemani Anda mengobrol dengan Anda besok? Xiao Yan bergegas keluar untuk mengepung Qinglin, yang membuat Xiao Xiao diam-diam tertawa. Nah, Anda dengan cepat mengambil gadis untuk beristirahat. Tetapi jangan memperlakukan orang lain dengan buruk. Jika tidak, jangan bicara tentang iblis. Aku tidak bisa mengampunimu, suamiku. Pada saat ini, Xiao Yao benar-benar menganggap Qinglin sebagai kamar istri Xiao Yan. Dan hati yang melindungi anak sapi itu sangat malu. Dengan keringat yang deras, Xiao Yan berjanji lagi dan menurunkan skala hijaunya. Sangat disayangkan sekali gadis yang begitu baik kembali ke suku iblis. Pasangan muda itu ingin bertemu lagi. Dan mereka tidak tahu berapa lama mereka akan menunggu. Xiao Yao melihat ke belakang keduanya. Bergumam di mulutnya. Ekspresinya sedikit pingsan. Dia terlalu jelas betapa sulitnya mendapatkan persetujuan dari suku iblis. Tapi dia masih cukup percaya pada Xiao Yan. Ada banyak badai di depan. Nak, bekerja keras. Dan berusaha untuk merangkul keindahan secepat mungkin. Petik 2. Tentu saja. Kalimat ini yang hanya bisa direnungkan Xiao Yao di dalam hatinya. Di depan Zenni dan King Muer, dia tidak berani berbicara, menggelengkan kepalanya, dan berbicara dengan semua orang tentang apa yang dia lihat dan dengar di luar selama ini. Waktu berlalu dengan cepat, dan sebuah pesan datang dari rumah Xiao Fu yang tenang hari ini. Kaisar Iblis akan tiba di rumah Xiao Fu besok untuk menyambut gadis itu. Seluruh rumah Xiao segera diatur, dan di bawah kepemimpinan Zenni, Zhang Luo segera selesai. Saya melihat Xiao Fu menyala di mana-mana. Dari gerbang ke aula di karpet merah yang subur. Di koridor dan gang, vas retro besar diisi dengan karangan bunga yang indah. Dan lukisan warna-warni menggemakannya. Diselingi dengan menggantung di dinding di kedua sisi. Di dalam aula, langit-langit batu seputih salju. Kait berpola emas. Lampu gantung berornamen. Furnitur tebal dan melengkung. Dekorasi wall lembut dan tebal. Semuanya menunjukkan kebangsawanan dan kemewahan rumah Xiao. Tulisan tangan Xiao Shao tidak pernah sehusyuk ini. Xiao Zhan memandangi rumah Xiao yang baru. Menyentuhnya dari waktu ke waktu. Menyentuhnya. Mendesah dengan cemberut. Apakah dibutuhkan tenaga dan sumber daya seperti itu untuk bertemu dengan Kaisar Iblis? Ziying mengatupkan mulutnya dan merasa sedikit tidak nyaman. Dalam hati Ziying, Kaisar Iblis agak seperti biang kerok yang hebat. Di mata seorang wanita, itu sangat berdosa. Jadi Ziying tidak bisa mengerti mengapa Xiao Yan begitu boros. Kembalinya gadis iblis adalah upacara akbar suku iblis. Untuk menunjukkan pentingnya gadis iblis dan menunjukkan sedikit cinta untuk Qinglin dan saya. Apa tulisan tangannya yang besar? Saya harus membiarkan Qinglin merasakan hati saya. Xiao Yan menjelaskan dengan ringan. Tetapi alisnya tidak bisa dihapus. Dan ketika dia segera berpisah, bagaimana dia bisa bahagia? Untuk menyambut Kaisar Iblis. Itu yang kedua. Xiao Yan menambahkan kalimat lain, yang membuat Ziying merasa cukup nyaman. Meskipun status Kaisar Iblis dihormati, itu masih jauh dari layak untuk kehormatan Xiao Yan. Kali ini Xiao Yan yang mengembalikan gadis itu. Itu adalah klan iblis yang berutang kasih sayang pada Xiao Yan Tianda. Jika bukan karena skala hijau, Xiao Yan akan menyambut Kaisar Iblis sesuka hati. Saudara Xiao Yan. Petik 2. Ketika Xiao Yan mengerutkan kening, Qinglin datang dari pintu belakang aula. Mengenakan jubah putih seperti kerudung. Seolah-olah dalam kabut asap. Kulit yang kadang-kadang setengah terbuka di lengan sehalus Wen Yu. Mulut Cherry tidak bersih dan tidak dimurnikan.
dan tidak ada habisnya dan elegan. Tetapi matanya dipenuhi dengan nostalgia tanpa akhir, yang membuat keengganan Xiao Yan semakin tiba-tiba. Dia menghela nafas berat. Setelah beberapa saat fajar, Kaisar Iblis seharusnya sudah tiba. Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri. Menatap langit cian pucat bertatahkan beberapa bintang sisa. Matanya tiba-tiba menjadi gelap sesaat. Saudara Xiao Yan, apakah Kinger cantik hari ini? Melihat Xiao Yan tidak berbicara, Qinglin mengangkat wajahnya sedikit dan bertanya. Cantik. Lebih cantik dari peri. Xiao Yan menjadi tenang, berkata sambil tersenyum. Apakah itu? Mendengar pujian Qinglang, wajah Qinglin memerah dan dia menundukkan kepalanya sedikit. Tetapi dengan cepat mengangkat kepalanya. Di hari-hari ketika Qinger pergi, saudara laki-laki Xiao Yan harus selalu mengingat penampilan cantik Qinger. Oke. Petik 2. Selamanya. Xiao Yan mendengar bahwa hatinya sakit dan hampir tidak bisa menahan hatinya. Dan dia berjanji lagi dan lagi. Kemudian Qinger merasa lega. Dengan penegasan Xiao Yan, Qinglin mengangkat wajah kecilnya dan tersenyum. Tetapi di bawah senyuman itu ada kesedihan yang tebal yang tidak bisa disembunyikan. Melihat penampilan Qinglin, hati Xiao Yan hampir hancur. Dan cinta Yanzi mau tidak mau berkata, Qinger, percayalah, aku tidak akan membiarkanmu menunggu lama. Petik 2. Baik, Qinglin mengangguk berat. Jaminan Xiao Yan adalah kenyamanan terbesar Qinglin. Dia tidak perlu alasan untuk percaya bahwa ini adalah kepercayaan tanpa pamrih Qinglin pada Xiao Yan. Momen perpisahan selalu datang terlalu cepat. Ketika semua orang sedih dengan keengganan Xiao Yan dan Qinglin, matahari telah menampakkan sosoknya di sisi timur. Dan tiba-tiba terdengar suara keras di luar gerbang rumah Xiao. Semangat juang saham yang sengit mengirimkan pesan kepada semua orang bahwa Kaisar ada di sini. Perlu datang sepagi ini, brengsek. Gadis itu tidak bisa lari lagi. Jadi sisakan lebih banyak waktu untuk Xiao Shao dan Qinglin. Bahkan badai yang tenang tidak bisa membantu tetapi berbisik ke ambang pintu. Setan telah kehilangan gadis itu selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dan kekuatan mereka telah menurun. Sekarang gadis itu kembali. Itu adalah hal yang lebih besar bagi mereka. Oleh karena itu, ketika Kaisar Iblis menerima berita itu harus tanpa henti. Meskipun masih pagi. Tetapi bagi para iblis, mereka masih merasa bahwa mereka tidak datang cukup cepat. Petik 2. Meskipun kata-kata Zenni lugas, kalimatnya masuk akal. Dan kebencian semua orang menjadi lebih kecil. Itu selalu datang. Qinglin, Anda menghindarinya setelah Anda pergi ke layar. Kami pergi ke pintu untuk menyambut Anda. Tidak ada alasan untuk acuh tak acuh saat tamu datang. Xiao Yan memimpin kerumunan ke pintu. Saat pintu perlahan terbuka, pahatan wajah Kaisar Iblis pertama kali terlihat. Kaisar Iblis hari ini memiliki lebih banyak roh raja daripada sebelumnya. Dia mengenakan pakaian perang emas. Dengan mahkota ungu bertatahkan di kepalanya. Rambut hitam tebal ditarik oleh mahkota emas. Dan sepasang alis pedang. Semangat Inggris sangat memikat. Dan cahaya yang tidak disengaja di matanya membuat orang tidak berani meremehkan. Tetapi hidung mancung dan bibir tebal kini mempesona. Di belakang Kaisar Iblis, 8 tetua iblis mengikuti dari dekat. Meski sengaja disatukan, perbaikan dengan kekerasan itu samar-samar. Orang-orang Xiao Yan sama sekali tidak bisa melihat budidaya 8 tetua. Dan tampaknya mereka setidaknya berada di puncak 6 bintang atau lebih. Setelah 8 tetua, ratusan penjaga elit iblis berbaris. Didistribusikan di kedua sisi gerbang rumah Xiao. Dan berburu untuk berburu dan berburu. Meskipun tidak ada niat untuk memancarkan momentum. Niat membunuh yang mengeras dalam pertempuran benar-benar tertutupi. Tidak bisa tidak berkumpul dan membuat orang menakutkan. Babak 92. Kaisar Iblis datang untuk bertemu orang suci. 7. Di bawah pengaruh yang kuat. Di atas langit di kejauhan. Orang-orang yang datang ke kerumunan hanya merasa punggungnya dingin dan dingin. Membiarkan orang jatuh seperti gua es. Dan membuka jarak untuk memulihkan wajah mereka. Ratusan penjaga Kaisar Bintang 5. 8 tetua diduga Bintang 7. Dimanapun mereka ditempatkan. Mereka adalah kekuatan untuk menghancurkan dunia.
Tampaknya untuk menyambut kembalinya Santo, suku iblis kali ini adalah elit. Dan juga untuk menunjukkan kepada dunia bahwa suku iblis telah lama diam tetapi pahlawan memegang kendali. Xiao Yan akhirnya menyadari kengerian sesungguhnya dari pasukan kelas super. Ada kepahitan di Tiongkok, dan tekanan di pundak menjadi jauh lebih berat. Bahkan orang-orang di belakang King Haoran, Zhen Ni, Le Shaolong, Del juga menjadi bermartabat. Khawatir apakah Xiao Yan bisa menikahi King Lin di masa depan. Lama tidak bertemu. Kaisar Iblis masih marah menutupi gunung dan sungai. Angin tidak berkurang. Xiao Yan membungkuk dalam upacaranya. Dan ekspresinya perlahan mengembalikan ketenangannya. Ini masalah besar bagi Yao Zhu untuk datang ke sini kali ini. King Haoran juga maju selangkah dan sedikit tersenyum. Saudara Xiao Yan tidak perlu sopan. Kaisar Iblis tertawa dengan berani. Dan mengulurkan tangan untuk memberi isyarat kesopanan Xiao Yan. Dan kemudian melanjutkan dengan mengatakan bahwa kembalinya gadis itu adalah peristiwa abadi keluarganya. Dan itu tidak boleh dilupakan. Jadi dia membawa beberapa orang lagi. Untuk membuat setan tertawa. Petik 2. Tidak berani tertawa. Tapi kekuatan klan iblis membuat King Mao cukup iri. King Haoran tertawa. Iblismu tidak lebih buruk dari iblisku. Iblis terlalu rendah hati. Kaisar Iblis menutup mulutnya tanpa menyebutkan fakta bahwa iblis belum bersatu. Memberikan wajah King Haoran. Dan saudara-saudara yang sengaja diperkuat juga secara implisit mengisyaratkan bahwa dia condong ke arah King Haoran untuk membangun momentum bagi King Haoran. King Haoran memahami bahwa Kaisar Iblis melaporkan kembali kepada iblis untuk mengumumkan orang bijak. Dan sangat berterima kasih atas bantuan samar dari Kaisar Iblis. Ketika Kaisar Iblis datang ke sini, mari kita lanjutkan dan jelaskan itu secara rinci. Berdiri di depan pintu, saya diberitahu bahwa rumah Xiao sedang mengendus. Zhen Ni mengundang Kaisar Iblis sambil tersenyum. Haha, sudah cukup lama sejak perpisahan terakhir. Kaisar datang ke sini kali ini untuk mengambil kesempatan untuk menceritakan kisah lama dengan Anda. Dan Nona Zhen berbicara. Petik 2. Berbicara dan tertawa. Kaisar Iblis memimpin 8 tetua dan mengikuti Xiao Yan ke rumah Xiao. Beberapa kata diucapkan di pintu sebelumnya. Semua orang berbicara dengan normal. Tidak disebutkan tentang gadis itu. Saya tidak ingin mengungkapkan keberadaan gadis itu terlalu dini untuk menghindari kerugian. Tetapi ketika dia memasuki aula, dia belum duduk. Seriuslah, Saudara Xiao Yan menemukan berkat orang suci untuk suku iblis saya. Dan suku iblis saya sangat berterima kasih. Mulut Kaisar Iblis membangkitkan sentuhan kegembiraan. Dan nadanya sedikit tergesa-gesa. Tetapi masalah ini sangat penting. Saya juga berharap Saudara Xiao Yan akan memperkenalkan kami kepada gadis itu sesegera mungkin. Petik 2. Emosi Kaisar Iblis masih sangat cemas. Bisakah Kaisar Iblis percaya bahwa saya tidak dapat melakukannya? King Haoran mendengar kata-kata itu. Wajahnya sedikit tidak senang. Kaisar Iblis lebih peduli. Bagaimana mungkin Kaisar tidak mempercayai Kaisar Iblis? Tetapi gadis dari suku saya telah menghilang selama puluhan ribu tahun. Yang berdampak besar pada suku Iblis. Dan tidak dapat dihindari bahwa saya sedikit cemas. Saya juga meminta Kaisar dan saudara laki-laki Xiao Yan untuk memaafkan saya. Kaisar Iblis ragu-ragu dan melihat ketidakpuasan tersembunyi di wajah Xiao Yan. Mengetahui bahwa dia terlalu cemas, dan berulang kali meminta maaf. Nyatanya, tidak heran jika Kaisar Iblis itu tidak normal. Selama bertahun-tahun kehilangan gadis itu, ada banyak orang yang berbohong untuk menemukan gadis iblis itu berbohong untuk membayar. Dan bahkan beberapa orang yang mirip dengan darah gadis itu muncul. Sulit untuk mengatakannya. Lagi pula, benua Kaisar itu besar dan orang-orang dengan berbagai garis keturunan memilikinya. Jika tidak ada metode rahasia suku iblis, sangat mudah untuk bingung. Jadi suku iblis berhati-hati dalam hal ini. Tentu saja, Kaisar Iblis masih bisa mempercayai Kaisar Iblis. Sebagai Kaisar Iblis, dia tidak akan pernah dengan mudah melapor pada dirinya sendiri. Jika tidak, dia tidak akan terlalu sombong. Saya dapat memahami suasana hati Kaisar Iblis. Yakinlah, tidak akan membiarkan Kaisar Iblis menunggu lama. Xiao Yan tidak pelit, dan menepuk telapak tangannya dengan lembut.
King Lin menyeret gaun panjang itu ke lantai perlahan membalik layar. Berjalan keluar. Hanya mengangkat kepalanya. Menatap Kaisar Iblis dengan tenang. Dengan sedikit corak di wajah kecil yang lembut itu. Di satu sisi, darahnya lebih kental dari air. Dan di sisi lain, perasaannya dalam seperti laut. King Lin sendiri tidak tahu mood seperti apa yang digunakan untuk menghadapi Kaisar Iblis. Begitu King Lin muncul, darah di tubuh Kaisar Iblis segera beresonansi dengan darah suci King Lin. Kaisar Iblis dan 8 tetua gemetar di dalam hati mereka, dan wajah mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Permisi, siapa namamu? Kaisar Kekaisaran secara paksa menekan kegembiraan di dalam hatinya, dan bertanya dengan prihatin. Nama saya King Lin. Wajah kecil King Lin terangkat sedikit, dan 3 warna hijau di kedalaman mata membuat jantung Kaisar Iblis berdetak kencang. Bi ular 3 murid bunga. Ini benar-benar ular dengan 3 ular. Salah satu tanda unik perawan. Kaisar Iblis hendak berhenti bernapas. Wajahnya berkedut beberapa kali sebelum melanjutkan bertanya. Bisakah kamu mengaktifkan kekuatan darah suci? Petik 2. Sebelum gadis itu menerima warisan, hanya ada kemungkinan yang sangat kecil untuk mengaktifkan kekuatan darah suci secara spontan. Jika tidak bisa diaktifkan, hanya bisa dikonfirmasi dengan kembali ke kuil. Jika bisa diaktifkan sekarang, bisa dikonfirmasi langsung. Jadi Kaisar Iblis memiliki pertanyaan ini. 8 tetua yang dicurigai sebagai Kaisar Pejuang Bintang 7 menatap dengan gugup ke sisik biru. Bahkan tidak berani bernapas. Takut suara akan menghancurkan saraf tegang di hati mereka. Maksudmu ini, ada sentuhan rasa percaya diri pada suara skala biru. Suaranya baru saja jatuh. Dan simbol ular suci di dahinya berkedip lagi. 989 ular roh yang tidak nyata menari di udara. Dan gelombang kekuatan spiritual yang unik segera menyebar seperti riak. Aula, merasakan deru darah di tubuh. 8 tetua hampir menangis. Dan Kaisar Iblis terlalu bersemangat. Saat ini, tidak diragukan lagi bahwa King Lin adalah gadis sejati dari suku Iblis, dan telah menghilang selama ribuan tahun. Selamat atas kembalinya perawan. 8 tetua memberi hormat dengan kiki, dan hampir tidak pernah membungkuk. Impian suku Iblis yang penuh harapan telah membuat mereka melupakan semua yang ada di sekitar mereka. Ini. Melihat sekelompok batu tua yang telah hidup selama ratusan ribu tahun sebenarnya memberikan hadiah yang luar biasa untuk dirinya sendiri. Tetapi menakuti sisik biru. Dia mengulurkan tangannya dan ingin membantu namun, di sana ada 8 orang tua di depan mereka. Dan tidak satu pun dari mereka yang didukung terlebih dahulu. King Lin tetap di tanah dan menghentakkan kakinya. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Gadis itu memiliki status bangsawan di suku Iblis. Dan statusnya tidak kalah dengan Kaisar. Itu karena menerima hadiah ini. Gadis itu tidak perlu terlalu khawatir. Setelah mengkonfirmasi identitasnya, Kaisar Iblis berbicara dengan lembut kepada King Lin. Tapi saya tidak terbiasa. Biarkan mereka semua bangun dulu. King Lin rupanya belum beradaptasi dengan identitasnya sebagai gadis iblis. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia. 8 tetua berbicara serempak, dan berdiri tegak. Miliaran orang dari ras iblis menantikan kembalinya gadis itu. Dan juga meminta gadis itu untuk segera berangkat bersama kami untuk kembali ke Raja Iblis dan menerima pemujaan semua orang. Kata Kaisar Iblis kepada King Lin dengan sangat hormat. Apakah Anda kembali ke ras iblis sekarang? Hati King Lin memiliki perjuangan terakhir. Nah, Kaisar datang kali ini untuk memobilisasi pasukan elit suku iblis untuk memastikan bahwa orang suci itu aman dan bebas dari rasa khawatir. Kaisar Iblis tersenyum sedikit dan terus berkata, tetapi dengan begitu banyak orang yang dikirim, keberadaannya sulit untuk dirahasiakan. Demi keselamatan gadis itu, saya juga berharap gadis itu akan pergi bersama kami secepat mungkin. Petik 2. Begitu dia berpikir untuk berpisah dari Xiao Yan, hati King Lin dipotong seperti pisau. Matanya diturunkan dan dia melirik ke arah Xiao Yan, dan dengan cepat menutup kembali seperti menghindar. Hubungan Xiao Yan dengan dirinya sendiri tidak boleh diungkapkan. Sebelum instruksi orang banyak untuk King Lin mengingat hatinya. Tetapi dia tidak bisa tidak melihat Xiao Yan. Meskipun aksinya sangat halus,
Saya masih tidak bisa lepas dari Kaisar Iblis yang telah menatap setiap gerakan Qinglin. Kaisar Iblis sedikit bingung, mengingat darah di patung Dewi di kuil, dan wajahnya tiba-tiba muram. Bisakah Anda membiarkan saya memikirkannya? Pikiran Qinglin kacau. Dia benar-benar ingin menghabiskan lebih banyak waktu dengan Xiao Yan. Kata Dara, harus kita patuhi. Kaisar Iblis tampak sangat tenang, dan dengan tenang menenggelamkan tubuhnya ke kursi taisi yang dilapisi bulu tebal, melirik Xiao Yan dari waktu ke waktu. Terlepas dari kecurigaan Kaisar Iblis, kesucian orang suci telah tercemar. Dia tahu itu sebelum dia datang. Meskipun hatinya sangat tidak bahagia, sebagai Kaisar suku, visinya secara alami tidak akan sama dengan dunia. Dan tidak ada hal seperti itu di suku tersebut. Wajib bagi Dara tidak boleh menikah. Apalagi kesucian Dara tidak berpengaruh pada kekuatan darah suci Dara. Dengan kata lain tidak berpengaruh pada peningkatan kekuatan suku iblis yang sudah cukup untuk Kaisar Iblis. Dia hanya ingin tahu dan ingin mendapatkan jawaban. Bagaimanapun, kayu itu sudah menjadi perahu. Dia hanya ingin melihat apakah orang ini layak menjadi perawan. Jika dia layak, dia akan bergabung dan dia akan bahagia. Jika dia tidak layak, demi citra perawan, demi suku iblis, saya tidak punya pilihan selain mengatakannya. Pembunuhan di mata Kaisar Iblis itu cepat berlalu. Tapi bagaimana kita bisa tahu kalau itu Xiao Yan? Kembali dan tanya gadis itu, bahkan jika dia adalah seorang Kaisar Iblis. Dia tidak memiliki hak ini. Langsung tanya Xiao Yan. Tidak mungkin. Jika itu tidak terjadi, bukankah itu akan mendiskreditkan orang suci? Itu benar-benar menjadi lelucon terbesar Dou di daratan. Setelah hening sejenak, Kaisar Iblis menghela nafas pelan. Sepertinya dia hanya bisa mengetuk berdampingan. Mungkin beberapa jawaban dapat diperoleh dari beberapa petunjuk. Namun, apapun jawabannya, masalah ini tidak boleh dipublikasikan. Bahkan jika itu adalah Xiao Yan, itu hanya dapat diingat, bahkan tidak ditunjukkan. Xiao Yan dapat menemukan orang suci untuk iblis, yang sudah merupakan bantuan terbesar bagi iblis. Hubungan manusia yang sangat besar ini juga harus dihargai. Kaisar Iblis mengambil keputusan, dan sementara orang suci itu mempertimbangkannya, dia menggigil bersama Xiao Yan dan yang lainnya. Terima kasih dan kehormatan Xiao Yan bersaudara. Kaisar berterima kasih kepada keluarga iblis terlebih dahulu. Nada Kaisar Iblis sangat tulus. Tetapi ada teka-teki. Di mana saudara laki-laki Xiao Yan menemukan gadis itu? Bagaimana cara menentukan identitas gadis iblis? Petik 2. Kata-kata itu jatuh. Kaisar Iblis sepertinya sedang menunggu jawaban Xiao Yan. Tetapi matanya menangkap setiap gerakan kecil Xiao Yan. Kaisar Iblis memang tidak sederhana. Xiao Yan mendengar setrum di hatinya dan merasakan pandangan Kaisar Iblis yang tampaknya tidak disengaja di matanya sendiri. Dia tahu bahwa hubungannya dengan Qinglin telah dicurigai oleh Kaisar Iblis. Setelah sedikit mengeluh, Xiao Yan berkata terus terang. Ketika saya dalam ekspedisi dengan tim, saya menghadapi aliran ruang yang bergejolak dan kebetulan menemukan sisik biru yang jatuh dari langit. Xiao Yan mengatakan apa yang telah diatur semua orang sebelumnya. Itu adalah situs kuno. Tapi sayangnya, situs itu telah hancur dengan sendirinya setelah kami pergi. Petik 2. Begitu pernyataan ini dibuat, dahi semua monster ditutupi dengan garis hitam. Penjelasan Xiao Yan konyol, terutama Kaisar Iblis, yang ingin memarahi ibunya, dan terpikat pada reruntuhan kuno. Ini, hal yang paling menyebalkan adalah reruntuhan itu hancur sendiri. Ini tidak berarti bahwa Anda mengatakan akan terjadi sesuatu.